Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Wahyu Bosantoso, selaku dosen Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, saya Yoris Yonatan Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Langsung saja. Soal yang pertama adalah jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Nah, di sini teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo didasarkan pada asumsi bahwa faktor produksi, itu modal, tenaga kerja, teknologi, tidak dapat berpindah negara, dan perdagangan terjadi antar negara yang independen. Munculnya multinational company atau MNC mendobrak doktrin ini melalui beberapa argumen. Yang pertama, mobilitas faktor produksi. MNC memindahkan modal, teknologi, manajemen, bahkan tenaga kerja lintas batas negara. Pabrik dibangun di negara dengan biaya produksi terendah, bukan di negara asal. Yang kedua, keunggulan komparatif buatan. MNC tidak menerima keunggulan komparatif sebagai sesuatu yang alami, tetapi menciptakan keunggulan komparatif buatan melalui investasi, transfer teknologi, dan pengembangan rantai pasok global. Yang ketiga, perdagangan intra perusahaan. Jadi dunia ini saat ini sekitar 60-70% perdagangan dunia adalah perdagangan intra perusahaan, yaitu transaksi antar anak perusahaan dalam satu grup MNC, multinational company. Lalu yang keempat adalah pergeseran unit analisis. Dalam era MNC, unit analisis bergeser menjadi korporasi versus korporasi dibanding teori keunggulan komparatif yang unit analisisnya adalah negara versus negara. Contohnya seperti perusahaan Apple melawan Samsung dan Toyota melawan Honda. Soal yang kedua adalah jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, di sini ada lima tahapan yang saya temukan. Yang pertama adalah ekspor. Perusahaan memproduksi barang di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Risikonya rendah dan komitmen modal minimal. Lalu dia tidak memerlukan kehadiran fisik di luar negeri dan biasanya melalui distributor lokal atau platform digital. Tahapan yang kedua adalah lisensi dan waralaba. Perusahaan memberi hak kepada mitra lokal untuk menggunakan merek, teknologi, atau sistem operasional. Risikonya dia rendah sampai ke sedang dan modalnya tidak besar. Contoh dari lisensi atau waralaba ini seperti KFC, McDonald, dan ini kan perusahaan Amerika yang di mana-mana ada, di Indonesia juga ada. Dia dikelola oleh mitra lokal sebagai franchise. Yang ketiga ada patungan atau joint venture. Nah, perusahaan asing bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendirikan usaha bersama. Keuntungannya adalah akses ke jaringan distribusi, pemahaman pasar lokal, dan pengurangan risiko politik. Sementara dia mempunyai tantangan adalah potensi konflik dan kepentingan antar mitra. Tahapan keempat adalah akuisisi. Perusahaan membeli sebuah perusahaan lokal yang sudah beroperasi. Keuntungan dari akuisisi itu ekspansinya cepat, langsung memiliki pangsa pasar, merek, dan tenaga kerja. Sementara risikonya adalah tantangan integrasi budaya dan overpayment. Lalu yang kelima adalah pendirian anak perusahaan sendiri. Perusahaan membangun entitas baru dari nol atau memiliki 100% saham. Dia mempunyai kontrol penuh atas operasi, teknologi, dan laba. Resikonya tinggi dan komitmen modalnya sangat besar. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan mancanegara setelah pasar terbukti dan stabil. Ekspansi ke pasar internasional umumnya didorong oleh kejenuhan pasar domestik. Upaya mencapai efisiensi biaya produksi seperti tenaga kerja dan bahan baku, keinginan menghindari hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, lalu kebutuhan mengikuti rantai pasok global
serta strategi diversifikasi risiko usaha. Baru soal yang ketiga adalah pada sistem mata uang mengembang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Nah, jadi kurs itu tetap dapat berfluktuasi tinggi meskipun suatu negara menganut sistem mengambang terkendali. Sistem mengambang terkendali adalah sistem di mana nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Tetapi bank sentral secara aktif melakukan intervensi untuk mencegah gejolak yang berlebihan. Tujuan intervensi adalah untuk memperlambat laju perubahan, bukan untuk melawan tren fundamental. Penyebab fluktuasi tinggi tetap dapat terjadi. Alasan yang pertama adalah keterbatasan cadangan devisa. Intervensi membutuhkan valuta asing. Jika cadangan devisa menipis, bank sentral kehilangan amunisi untuk menstabilkan kurs. Ketika pasar mengetahui cadangan devisa lemah, lalu tekanan spekulatif justru meningkat. Yang kedua ada serangan spekulatif atau spekulatif attack. Spekulan menguji kemampuan bank sentral mempertahankan kurs. Jika dianggap lemah, spekulan menjual mata uang domestik secara besar-besaran, memaksa depresiasi tajam. Baru yang ketiga, krisis kepercayaan. Defisit neraca pembayaran yang kronis, utang luar negeri yang membengkak, dan ketidakstabilan politik akibat krisis kepercayaan. Lalu fundamental ekonomi yang lemah. Managed floating hanya meredam gejolak, tidak mengembalikan tren. Jika inflasi tinggi, defisit dagang besar, dan pertumbuhan lambat, kurs tetap akan terdampak depresiasi signifikan. Lalu soal berikutnya adalah jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Nah, jadi alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Yang pertama kita ke kepentingan manajer keuangan perusahaan terlebih dahulu. Manajer keuangan perusahaan, khususnya yang beroperasi secara multinasional, berkepentingan dengan neraca pembayaran karena pertama, indikator tekanan nilai tukar. Defisit BOP yang berkelanjutan mengakibatkan tekanan depresiasi mata uang domestik. Lalu perusahaan dengan utang dalam valuta asing atau ketergantungan impor akan menghadapi kerugian selisih kurs dan peningkatan biaya operasional. Baru yang kedua adalah risiko kebijakan devisa. Defisit BOP akut dapat mendorong pemerintah memberlakukan pengendalian modal atau capital control. Perusahaan bisa mengalami kesulitan merepatriasi dividen, royalti, atau modal ke induk perusahaan di luar negeri. Yang ketiga ada keputusan investasi dan ekspansi. Dia surplus BOP mengindikasikan daya beli mitra dagang kuat. Perusahaan lebih percaya diri melakukan ekspansi ke negara-negara BOP sehat. Lalu yang keempat adalah strategi treasury dan manajemen kas. Data BOP membantu treasury memperkirakan arah suku bunga atau intervensi bank sentral. Lalu menentukan timing yang tepat untuk hedging, pembayaran utang, atau repatriasi dana. Yang kelima adalah kebijakan fiskal dan moneter. BOP itu mempengaruhi keputusan pemerintah tentang subsidi, pajak ekspor impor, dan insentif investasi. Manajer keuangan perlu mengantisipasi perubahan kebijakan yang berdampak pada arus kas perusahaan. Lalu yang kedua adalah kepentingan investor. Investor ini termasuk domestik dan asing ya. Investor, terutama investor asing dan portofolio, berkepentingan dengan neraca pembayaran karena satu, nilai repatriasi investasi. Return investor asing itu sama dengan return dalam mata uang lokal ditambah dengan apresiasi dan depresiasi kurs. Jika BOP defisit dan mata uang melemah, return real investor tergerus meskipun harga aset naik. Contohnya seperti ada investor asing, dia membeli saham dan sahamnya naik 20% di rupiah. Tetapi rupiah melemah 15% terhadap
dolar. Jadi return investor AS-nya hanya menjadi 5% karena tergerus oleh dolar yang melemah, rupiah yang melemah terhadap dolar. Baru sovereign risk atau risiko negara. Defisit BOP yang berkepanjangan menurunkan peringkat utang negara atau sovereign credit rating. Rating turun mengakibatkan biaya pinjaman negara naik, sehingga mengakibatkan risiko gagal bayar meningkat. Investor obligasi negara sangat sensitif terhadap indikator ini. Yang ketiga, capital flight. Investor institusional besar memonitor BOP sebagai sinyal awal krisis. Nah, ketika BOP memburuk, mereka cenderung menarik dana lebih awal atau front running sebelum depresiasi besar terjadi. Jadi mereka antisipasi lebih dulu. Yang keempat, inflasi impor. Defisit BOP menyebabkan depresiasi kurs, sehingga harga barang impor naik. Nah, itu akan mengakibatkan inflasi. Inflasi itu menggerus return real dan mendorong bank sentral menaikkan suku bunga. Jadinya kenaikan suku bunga biasanya berdampak negatif terhadap harga saham dan obligasi. Yang kelima ada alokasi aset global. Dana pensiun, reksadana, dan sovereign wealth fund menggunakan indikator BOP sebagai salah satu faktor dalam menentukan alokasi investasi antar negara. Negara yang BOP-nya sehat dan cadangan devisa kuat cenderung mendapat inflow kuat investasi lebih besar. Sekian presentasi UAS dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.